Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah binimatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di waktu yang begitu terbatas dari situasi pandemi, tapi ruang kegiatan kita, alhamdulillah pertolongan Allah melalui Zoom meeting ini bisa silaturahim. Pada kesempatan ini kami sangat berbahagia. Assalamualaikum Ustadz Cahyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa hadir. Alhamdulillah. Ustadz Nana Sudiana selaku BOD dari perwakilan IZI. Pak Nana, Assalamualaikum, sehat Pak Nana? Bangga, silakan. Alhamdulillah. Ayah bunda yang Allah rahmati, Allah muliakan. Mari kita sama-sama untuk membuka acara ini, kita baca basmalah dan salawat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli Muhammad wa ala Muhammad. Yang paling indah juga kita sama-sama mendoakan kepada ayah bunda, saudara-saudara kita, keluarga kita, maupun keluarga bangsa Indonesia khususnya. Pada kesempatan banyak ujian di musim pandemi ini, bahkan sudah ada yang wafat terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya. Dan yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah beri kesehatan, kesembuhan segera. Khususnya juga yang sehat, telah menjaga, dan penuh barokah. Al-Fatihah. Bismillah. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Yang kami hormati, yang Allah muliakan, Ustadz Cahyadi Karyawan, alhamdulillah. Yang kami hormati juga Ustadz Nana Sudiana selaku BOD dari perwakilan manajemen inisiatif Zakat Indonesia. Juga di sini ada teman-teman dari manajemen yang lain, Pak Rizky, Fitri, dan lain-lain. Yang kami hormati juga, alhamdulillah telah hadir para donatur dari IZI Pusat, yaitu Jakarta dan sekitarnya, juga perwakilan IZI di cabang-cabangnya atau perwakilan di Indonesia, alhamdulillah pada hadir juga insya Allah. Juga yang sangat berbahagia ini kesempatan pada waktu sekarang kajian ini ada satu rahim dengan TK Al-Biruni, juga ada SDIT Al-Biruni, dan alhamdulillah juga ketemu dengan keluarga besar dari SMA IT Mentari Ilmu, luar biasa. Dan seluruh komunitas sekolah ini, Ustadz, insya Allah hadir. Mudah-mudahan semua bisa tepat waktunya kita bisa bersama di sini. Dan ayah bunda, para saudara-saudaraku yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan sama-sama menyimak bagaimana meneguhkan, meniatkan kepada saudara-saudara kita juga untuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui kurban. Tentunya yang terpenting adalah bisa membagi kesempatan pemahaman kepada anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dengan berkurban insya Allah. Baik, sepertinya lebih afdol lagi kita akan dengarkan sambutan dan khusus dari manajemen IZI BOD yaitu Bapak Ustadz Nana Sudiana, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik, yang kita sama-sama muliakan, sama-sama hormati orang tua kita semua, Pak Ustadz Cahyadi Karyawan. Saya terbiasa bilangnya Pak Cah, jadi susah kalau jadi Ustadz Pak Cah. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Semoga terus sehat dan terus menjadi inspirasi untuk kita semua dan membantu kita memberi pencerahan. Bapak Ibu, para bunda, ayah, dan semua yang hadir hari ini, teman-teman panitia, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa hadir di tengah-tengah situasi pandemi yang kita hari ini agak deg-degan karena sudah sangat dekat sekarang situasinya, tetangga, kiri kanan, saudara, bapak, ibu, dan semua orang yang dekat dengan kita, sebagian sudah kena, dan itu dulu hanya kita lihat di TV, melihat orang lain jauh gitu. Begitu melihat di TV, sekarang begitu banyak rumah sakit penuh, kemudian juga situasinya menjadi crowded seperti hari ini, kita menjadi agak harap cemas, berharap semoga kita sehat, dan cemasnya takut kita akhirnya juga sampai giliran gitu. Jadi Bapak Ibu, para ayah dan bunda, Bapak-bapak semua, ibu-ibu, alhamdulillah hari ini kita akan bersama Ustadz Pak Cah untuk
memperkuat pemahaman kita tentang makna mendekat Allah dengan cara berkurban. Jadi insya Allah kurban ini salah satu cara membuat kita tenang, kita nyaman, kita lebih dekat pada Allah, dan mudah-mudahan kita juga mampu menjelaskan pada keluarga kita, pada anak-anak kita bagaimana spirit kurban ini menjadi satu spirit yang nyata, yang bisa dirasakan manfaatnya oleh kita. Nah, jadi Bapak Ibu, Ayah Bunda, dan semua hadirin yang hari ini bergabung di acara ini, sekali lagi, kurban bagi kita adalah bukan sekedar momen menyembelih hewan, kemudian kita melaksanakan atau sebagian mendapatkannya ketika dekat dengan rumah misalnya, tapi sungguhnya ini lebih dari itu maknanya. Gitu. Jadi ini sebagai sebuah bukti ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan justru yang paling merasakan sendiri adalah para pekurbannya gitu sebenarnya. Kita akan mengambil spirit itu, bagaimana kemudian tema kita hari ini menjadi pembelajaran dari anak, sebagaimana Nabiullah Ibrahim SAW mengajari anak-anaknya kemudian menjadi bagian dari ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak yang ditunggu, didambakan, dimimpikan, kemudian begitu besar, ternyata Allah uji kembali dengan cara Allah uji dengan perintah untuk disembelih. Ini kan sesuatu yang luar biasa, sebuah dilema yang sangat besar antara kecintaan pada anak dan kecintaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah nanti Ustaz Cahyadi akan menjelaskan pada kita semua bagaimana spirit ini kita miliki, kita pahami, dan akan kita distribusikan semangatnya kepada anak-anak kita. Jadi mumpung mereka yang masih kecil, masih bersama kita, masih bisa diberikan spirit ini, nanti akan semakin mudah pemahamannya masuk kepada alam bawah sadar mereka. Karena kalau sudah besar, nanti suasananya akan berbeda lagi. Yang mengajari anak-anak kita adalah sosial media, kemudian televisi, kemudian segala macam dunia luar yang mungkin tidak bisa kita jangkau lagi ketika mereka sudah mulai dewasa dan menjadi dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu, Ayah Bunda, dan semua hadirin hari ini, semoga kita selagi senantiasa sehat, dan salam dari Pak Wildan Dewayana, direktur kami, yang hari ini juga masih ada kendala kesehatan, masih isoman. Jadi mudah-mudahan kita berdoa supaya Pak Wildan sehat dan segera pulih dan beraktivitas kembali bersama kita semua di sini. Dan pada teman-teman yang hari ini Allah takdirkan mengalami isoman atau kemudian ada di rumah sakit, mudah-mudahan dia sembuhkan oleh Allah dan diberikan pemulihan, kembali sehat dan bisa beraktivitas kembali. Insya Allah semuanya sudah Allah takdirkan, dan ini bagian dari takdir Allah begitu. Bagi kita yang belum, yang hari ini sehat, insya Allah ini mudah-mudahan bekal kita untuk menambah kesehatan kita dengan kemanfaatan yang lebih dari sekedar kesehatan biasa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selagi Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, kurban kita selagi kalau diizi untuk memastikan bahwa aman terhadap situasi ini, maka kami switch kurbannya menjadi abon. Nah, seperti di layar, abon itu adalah bagian dari cara kami untuk memastikan aman untuk kurbannya, tidak perlu berkerumun, tidak perlu mendekat dengan banyak orang, aman untuk panitia, karena panitia juga sebagian yang dipotong di RPH, jadi panitia hanya mengelola secara manajerial, aman untuk penerima mosaiknya juga menerima manfaatnya, akan menerima abon dalam kondisi yang sudah dikemas rapi, dan insya Allah tidak ada kerumunan di situ, tidak ada antrian, tidak ada desak-desakan, dan produk dan aman secara produk. Jadi produknya insya Allah sudah higienis dan sesuai dengan ketentuan kesehatan. Terakhir, aman secara syar'i. Insya Allah sudah dikonsultasikan dengan syariah, dengan Dewan Syariah. Ini boleh diabonkan dan secara hukum tidak ada masalah. Jadi insya Allah Bapak Ibu, Ayah Bunda, semuanya sudah kita siapkan. Insya Allah kurban ini betul-betul menjadi aman di tengah suasana pandemi yang seperti saat ini. Jadi tidak ada kerumunan, tidak ada pertemuan antara banyak pihak, apalagi kemudian sapi juga nanti lebih tenang, tidak ada yang nonton. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan. Selagi terima kasih pada Ustaz Cahyadi dan teman-teman panitia, pada peserta semua yang hadir hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nana Sudiana atas sambutan, sekaligus juga memberikan pesan-pesan khusus buat kita. Mudah-mudahan atas kelenggaran ini manajemen IZI mempersembahkan yang terbaik, kesempatan pada momentum Ramadan, momentum kurban, maaf. Baik, sepertinya sudah sangat ditunggu Ayah Bunda untuk mendengarkan, menyimak bagaimana hikmah
perjalanan Nabi Ibrahim bersamanya kecinta ayahnya juga. Tentu hal ini mengobati rasa rindu kita untuk bisa menelaah bagaimana bisa mempersembahkan yang terbaik sebagai pengorbanan sebagai anak maupun orang tua. Kita akan dengarkan langsung dari khusus nih jauh-jauh dari Bantul, Jogja. Ya, alhamdulillah ada Ustadz Cahyadi Takaryawan yang biasa dipanggil Pak Cah ya. Assalamualaikum Pak Cah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adi. Sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa. Mohon maaf ini kalau waktunya bisa hadir, ada yang perlu kami mintakan waktu untuk bisa berbagi pengalaman, ilmunya luar biasa. Kalau rekan-rekan sahabat-sahabat sekalian, ayah bunda yang Allah muliakan, Pak Cahya ini terkenal dengan tulisan-tulisan yang luar biasa. Saya juga beberapa buku beliau dapat, alhamdulillah saya punya koleksinya. Dan beliau terkenal juga sebagai konselor keluarga. Jadi kalau ada mau curhat ya, sama Pak Cahya boleh saja, silakan. Dan beliau lahir pada tanggal 11 Desember 1965, tepatnya di Desa Salam, Kecamatan Karangpandan, ya, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Luar biasa, jauh-jauh tapi dekat akhirnya dengan kegiatan seperti ini. Baik, untuk lebih leluasa dan lebih enak menyimak, kita dengarkan langsung Pak Cah. Monggo silakan waktunya. Terima kasih Mas Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, wabil khusus Pak Nana Sutyana, mewakili manajemen IZI, dan semua sahabat-sahabat pengelola IZI, dan semua donatur, juga Bapak Ibu sekalian dari berbagai komunitas sekolah yang telah disebutkan tadi. Ada Albiruni, ada Mentari Bangsa ya? Betul ya? Mentari Ilmu, Ustaz. Maaf, Mentari Ilmu, maaf. Dan semua yang hadir dalam kesempatan kali ini, berbahagia sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, meskipun hanya secara virtual. Doa yang sama saya sampaikan, sebagaimana tadi telah disampaikan juga oleh Pak Nana Sutyana, mudah-mudahan saudara-saudara kita, teman-teman kita, kerabat kita yang tengah dikaruniai ujian berupa COVID dari Allah SWT, segera mendapatkan kesembuhan, sehat walafiat, segar bugar, kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dan kita semuanya yang sehat pada hari ini, mudah-mudahan Allah jaga kesehatan kita, Allah tambahi kesehatan kita, Allah limpahkan keberkahan dalam kehidupan kita. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, tema kita menyambut korban nih, dan ini sesuatu yang kalau mendekati korban, kita akan mulai bersiap-siap dengan memberikan korban yang terbaik ya, dan tentu saja IZI menampung ini semuanya. Tadi telah dijelaskan oleh Pak Nana bahwa bentuknya pada kesempatan kali ini adalah menjadi abon untuk aman bagi semuanya. Sahabat sekalian, saya sudah membuat materi sebetulnya, tapi teman-teman nggak usah tampilkan materi saya ya. Nanti dibagi aja kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk memilikinya. Silakan meminta materi kepada panitia, kepada teman-teman IZI ya. Teman-teman yang mengakses acara ini melalui YouTube, kalau ingin mendapatkan materinya, silakan kontak kepada teman-teman manajemen IZI. Nanti boleh dibagi kepada teman-teman sekalian materi PowerPoint yang saya siapkan untuk sore hari ini. Nanti boleh dibaca-baca, boleh digunakan, boleh di-share kalau ada yang dianggap bermanfaat ya, silakan aja. Nah, kita fokus untuk diskusi pada kesempatan kali ini bagaimana agar anak paham makna korban dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sahabat sekalian, kalau anak-anak kecil kita itu mereka akan bertanya tentang segala sesuatu. Mereka akan bertanya tentang mengapa kita membeli hewan korban. Itu hewan korban untuk apa? Itu hewan untuk apa, Ayah? Itu hewan untuk apa, Ibu? Lalu ketika dijelaskan itu namanya hewan korban. Hewan korban itu apa? Mengapa kita berkorban?
mengapa hewannya harus disembelih? Mengapa harus disembelihnya bareng-bareng pada hari yang sama? Misalnya begitu. Jadi akan sangat banyak pertanyaan. Anak-anak kita kalau apalagi mereka masih umur-umur balita gitu ya. Umur-umur balita itu mereka akan bertanya tentang segala sesuatu. Segalanya ditanyakan. Ini apa, itu apa, semua ditanyakan. Kalau anak ini sudah mulai SD, maka pembelajaran yang kita berikan kepada mereka itu sudah lebih bisa nyambung ya, karena umur mereka, kalau para ulama mazhab Syafi'i menyatakan umur 7 tahun itu sudah memasuki fase tamyiz, fase di mana anak-anak itu sudah mulai membedakan baik buruk, benar salah. Maka pada umur 7 tahun kalau dalam mazhab Syafi'i itu sudah disebut dengan mereka itu memiliki fase tamyiz. Kalau hadis Nabi umur 7 tahun ini anak-anak diperintahkan untuk sholat. Muru auladakum bisolah. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika umurnya itu 7 tahun. Nah itu sebabnya maka sebagian ulama kita mengatakan diperintahkannya sholat pada umur 7 tahun itu, meskipun itu belum wajib baginya ya karena masih anak 7 tahun, tapi kalimatnya Nabi itu muru, perintahkan. Jadi bukan ajaklah, bukan anjurkan, ya, bukan latihlah, bukan, tapi muru, perintahkan. Padahal anak-anak umur 7 tahun itu belum wajib untuk sholat. Kenapa kalimat Nabi itu perintahkan? Artinya kalau kita lihat di situ, meskipun perintah ini tidak untuk mewajibkan, tetapi orang tua sudah mulai memerintah. Artinya umur 7 tahun anak itu sudah bisa mulai diperintah untuk kebaikan-kebaikan. Nah jadi tentu berbeda pertanyaan anak yang sebelum 7 tahun dengan setelah 7 tahun. Cara kita menjelaskannya pun juga akan berbeda ketika anak itu belum 7 tahun dengan setelah anak itu umur 7 tahun. Demikian pula ketika anak nanti sudah balik ya. Balik itu kalau dalam mazhabnya Imam Syafi'i, banyak kalangan ulama Syafi'iyah yang menyatakan umur batasnya itu adalah 15 tahun. Jadi ketika anak sudah umur 15 tahun, maka dia sudah mulai balik. Ketika dia umurnya itu belum 15, itu belum dianggap balik berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh, yang ditanyakan kepada Ibnu Umar, yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, maaf, yang kemudian itu nanti disampaikan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi Ibnu Umar itu umur 14 tahun mau ikut perang, tapi Nabi menolaknya, nggak boleh, umurmu baru 14. Lalu tahun depan ada peperangan lagi, dia ikut. Lalu ditanya, umurmu berapa? 15, ya sudah boleh ikut. Nah, jadi hadis ini oleh An-Nafi' disampaikan kepada Umar bin Abdul Aziz. Dan kemudian kata Umar bin Abdul Aziz, perintahkan kepada semua warga, kalau umurnya sudah 15 tahun itu, mereka sudah mulai wajib untuk melakukan seluruh kewajiban-kewajiban syariat. Nah, disinilah mulainya balik menurut perspektif Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi sahabat sekalian, tentu juga mulai berbeda ketika kita berdiskusi dengan anak yang sudah balik, ya, antara yang tamyiz, umur 7 tahun sampai 14, lalu dengan yang sudah balik, mulai 15 tahun, diskusi juga tentang korban ini juga berbeda. Nah, sahabat sekalian, yang perlu kita pahami bahwa di dalam perspektif kita untuk mengajarkan anak memahami korban itu ya, ada hal yang bahkan kalau kita lihat sejak asalnya di dalam Quran sendiri, bentuknya itu adalah kisah. Ya. Jadi cerita atau kisah itu memang salah satu metode di dalam pendidikan anak. Quran menceritakan banyak kisah. Jadi ayat-ayat yang terkait dengan hukum itu sedikit jika dibandingkan dengan ayat-ayat yang mengandung kisah. Sangat banyak di dalam Quran itu kisah-kisah. Dan bahkan kisah-kisah itu sebagiannya diulang-ulang. Seperti misalnya kisah para nabi itu diulang-ulang di dalam banyak ayatnya. Nah jadi kalau kita perhatikan pengulangan-pengulangan itu dan bentuknya adalah banyak banget kisahnya, menandakan kepada kita bahwa kita bisa mengambil pelajaran bahwa mendidik anak kita, mengajari anak kita agar paham tentang syariat, termasuk di dalamnya adalah paham makna berkorban, itu adalah dari kisah, ya. Jadi kisah itu sendiri punya kekuatan. Linusab bitabihi fuadak, untuk menguatkan hatimu. Kisah-kisah dalam Quran itu ya menguatkan hati. Kita juga melihat bahwa kalau dalam tradisi masyarakat modern ya, saat ini misalnya kita membaca buku misalnya, kita mengenal kalau dalam dunia tulis-menulis itu ada fiksi dan ada non-fiksi. Nah, pesan-pesan yang masuk melalui fiksi, melalui cerita-cerita, kisah-kisah, itu lembut masuknya kepada pembaca. Makanya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau ingat ya sejarah masa lalu, kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Cara
PKI untuk memasukkan ideologi ke dalam masyarakat itu lewat cerita. Ceritanya dikemas dalam bentuk pertunjukan rakyat. Makanya kemudian ada wayang orang yang itu sebetulnya mengajarkan nilai-nilai komunisme. Ada ketoprak, ludruk, dan seterusnya, budaya-budaya warga masyarakat, yang itu kemudian isinya sebetulnya adalah ideologisasi komunisme yang disebarkan melalui lekra pada waktu itu. Jadi salah seorang tokoh sejarah di UGM menceritakan salah satu bentuk pertunjukan ketoprak di masyarakat pada saat gerakan PKI itu mulai kuat ya di Indonesia ya, itu membuat wayang orang, membuat wayang kulit, membuat ketoprak, ludruk gitu. Salah satu judulnya itu Matine Gusti Allah. Jadi ada wayang itu judulnya Matine Gusti Allah gitu ya. Jadi ketika pesan ideologi itu disampaikan melalui cerita, masuknya itu sangat-sangat halus. Masyarakat menerima itu secara tidak sadar bahwa mereka sudah kemasukan ideologi gitu. Itu melalui cerita, melalui kisah. Berbeda dengan kalau non-fiksi. Jadi kalau non-fiksi itu debatable. Maksudnya debatable itu gini, ada orang melakukan ideologisasi ya melalui buku-buku atau melalui misalnya teori-teori ya. Jadi tulisan-tulisan yang isinya teori tentang komunisme. Nah, ketika ada orang membuat teori komunisme itu begini, kalau dipraktekkan di negara itu begini, itu nanti akan didebat banyak orang. Jadi muncul debatable. Jadi pesannya itu nggak segera masuk, tetapi didebatkan dulu. Kalau debat itu kemudian berhasil mempertahankan pendapat, barulah ide itu bisa akan diterima. Nah, itu capek gitu ya kalau dengan cara seperti itu. Makanya memasukkan nilai-nilai dalam bentuk cerita itu memang efektif. Itu sebabnya maka kehebatan Amerika salah satunya dibangun dengan Hollywood yang memproduksi film-film itu adalah sesuatu yang sangat nyambung dengan bagaimana Amerika tampak sebagai negara yang sangat kuat karena dibangun oleh film salah satunya. Jadi nggak cuma mencekoi kepada masyarakat dunia bahwa Amerika itu hebat, tetapi kemudian ditampakkan kehebatannya itu melalui alam bawah sadar manusia. Lewat apa? Lewat film. Jadi film-film Hollywood itu meskipun ada juga sebagian dari film Hollywood yang menceritakan keburukan Amerika, kebrengsekan kebijakan Amerika, banyak juga yang beberapa film kayak begitu ya. Tetapi mayoritasnya kalau dihitung secara jumlah, mayoritasnya adalah film-film yang menunjukkan kehebatan Amerika. Nah, ini contoh ya bahwa orang akan menganggap Amerika itu hebat, itu tidak perlu dengan data-data, tidak perlu dengan misalnya contohnya begini, data-data tentang kehebatan Amerika, misalnya gitu ya, 1, 2, 3, 4, enggak begitu. Tetapi kemudian kalau kita melihat film-film itu lalu ditampakkan kayak apa superhero-nya Amerika, maka itu sudah masuk ke alam bawah sadar masyarakat dunia. Oh, memang hebat Amerika itu ya, tanpa debat gitu. Nah, inilah kalau kita lihat dalam konteks kita memasukkan nilai kepada anak kita, maka kisah, cerita itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi anak-anak kita. Jadi orang tua di zaman kita hidup sekarang ini itu lebih dimudahkan lagi dengan adanya teknologi yang memudahkan kita untuk mengakses segala sesuatu. Saya ambil contoh misalnya Bapak Ibu yang misalnya ya merasa tidak bisa bercerita. Kalau kita merasa sumber-sumber cerita kita itu terbatas, tidak mampu bercerita dengan lancar gitu ya. Sekarang itu sudah banyak sekali buku-buku ensiklopedi misalnya gitu ya, yang menyebabkan kita itu nggak usah mengarang, maksudnya mengingat-ingat cerita itu, kalaupun misalnya ada bagian yang lupa, mending kita membaca, ya, membaca cerita itu. Nah, anak-anak coba sekarang bayangkan begini, Bapak Ibu sekalian, kalau dia balita, lalu kemudian orang tua itu bercerita dengan gaya yang lucu untuk mereka, sehingga nanti misalnya pembagian peran ya, ini Ibrahim ngomong apa dalam buku ensiklopedi itu misalnya Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, ini ayah ya, si ayah yang pintar bercerita itu akan lebih mudah dicerna oleh anaknya ketika bentuknya itu bukan pelajaran gitu, tetapi bentuknya adalah cerita. Jadi semakin pandai bercerita kepada anaknya, anak akan semakin senang mendengarkannya dan mereka akan menuntut untuk bercerita lagi. Ibrahim berkata, wahai anakku, ini suara satu, suaranya Nabi Ibrahim, wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku bahwa ayah itu menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu anakku? Wahai ayah, ini suara dua. Jadi anak itu dia akan senang dengan suara yang berubah-ubah gitu ya. Dan kemudian kalau kolaboratif nanti kisah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar misalnya gitu ya. Mau kemana kamu Ibrahim? Kata Hajar. Itu diperankan oleh istri, jadi suara perempuan.
mau kemana kamu Ibrahim? Jadi ketika kita ngadepin anak kita yang masih balita gitu ya, suami, istri, kalaupun misalnya membaca ensiklopedia, baca bareng-bareng gitu ya, Ibrahim membawa, jadi kan ada 3 suara tuh. Ada suara naratornya, itu orang yang sama kan? Suara naratornya itu si bapak ngomong, Ibrahim membawa Hajar ke padang yang sangat tandus. Setelah sampai di padang pasir yang sangat tandus itu, lalu Ibrahim pun pergi meninggalkannya. Maka Hajar berkata, lalu istrinya yang ngomong, mau kemana kamu Ibrahim? Gitu. Jadi kayak adegan drama gitu ya. Jadi semakin kita itu bisa ekspresif kepada anak-anak gitu, itu mereka semakin senang. Jadi kenapa anak-anak sekarang itu kecanduan gadget itu? Karena orang tuanya nggak ekspresif. Orang tuanya itu tidak bisa bermain drama kepada anak-anaknya itu, bermain apa? Memerankan kayak cerita-cerita ini. Kalau cuma baca doang, ya anak-anak nggak suka gitu ya, cuma baca doang. Jadi bukan hanya baca, tapi diperankan. Jadi kalau di situ suami istri ngajarin anak kita, nah, ayo kita pahami. Ini ada kisah Nabi Ibrahim gitu. Nanti istrinya, jadi kalau kita baca satu buku gitu ya, nanti kemudian digeser, istrinya yang baca. Mau kemana kamu Ibrahim? Kemudian naratornya bilang, Ibrahim diam saja. Dia tetap berjalan melangkah. Wahai Ibrahim, kamu mau kemana? Kata istrinya nih kan. Jadi ada suara ayah, suara ibu, suara ayahnya berubah-ubah gitu kan, memerankan banyak. Kadang-kadang bersuara narator, kadang-kadang bersuara Ibrahim, kadang-kadang bersuara Ismail gitu. Itu sesuatu yang menyebabkan kalau itu pada dunia anak balita menyenangkan bagi mereka. Nah, ini contoh balita ya. Bagaimana kita memasukkan nilai-nilai value ke dalam diri anak kita, bagaimana kemudian mereka nanti memahami esensi kurban, bagaimana mereka memaknai kurban itu melalui cerita. Ini bab yang penting untuk orang tua ketahui bahwa cerita itu ya berdasarkan ilmu modern memang menjadi satu cara untuk memasukkan value secara sangat halus ke dalam alam bawah sadarnya manusia ya. Jadi karena dia masuk alam bawah sadar, maka diterima secara tidak sadar gitu. Tetapi kalau itu teori-teori ya, maka kadang-kadang teori itu nanti menimbulkan perdebatan. Ah, masa kayak begitu? Misalnya gitu ya. Oh, masa kayak begitu gitu. Karena bentuknya adalah pelajaran-pelajaran itu. Sehingga kalau kita lihat ada orang yang kalau menerima pelajaran itu dia berdebat-debat. Tapi begitu mendengar cerita, dia akan happy saja mendengar cerita itu dan masuk ya ke dalam alam bawah sadarnya. Nah, oleh karena itulah kalau kita lihat pelajaran penting mengapa Quran ketika menggambarkan dalam sangat banyak ayat itu dengan kisah, dengan cerita, termasuk ketika kisah tentang penyembelihan, kisah tentang kurban, itu bentuknya bercerita. Ini arafil manami ani atbahuka fandur madza taro. Dialog ya, Ibrahim mengatakan pada anaknya, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih kamu, maka bagaimana pendapatmu? Kemudian menjawablah Ismail, ya abati, if alma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nah, kalau seperti ini kita sampaikan kepada anak SD, maka kita tidak perlu berperan seperti yang tadi saya ceritakan. Kalau untuk anak SD, kita bisa bercerita narasi seperti biasa. Nah, ayo kita baca bareng-bareng. Kamu sudah bisa baca. Ini Bapak bacakan juga atau Ibu bacakan gitu ya. Itu kita bisa berbicara dengan lebih natural dalam artian nggak dibuat-buat ya. Kalau kayak anak balita tadi, agar dia itu mengikuti ceritanya, agar dia happy, agar dia tertawa-tawa gitu, senang dengan cerita kita, maka orang tuanya harus atraktif ya, mengubah-ubah suara, kemudian ada backsound, waduh, jatuh, itu sesuatu yang menyebabkan anak kecil itu menjadi senang. Tapi begitu anak SD, dia sudah tidak butuh seperti itu lagi. Kita menceritakan kepada anak SD itu secara lebih lugas dalam artian kita sampaikan ceritanya. Ini kisahnya dalam Quran. Kemudian ketika anak itu sudah remaja, kita bisa mengajaknya untuk membaca sendiri atau berdiskusi dengan anak remaja kita itu tentang kurban. Dan kemudian kita memaknainya bersama-sama dalam keluarga menjelang kurban, kemudian kita ngobrol dengan anggota keluarga kita, memaknai hakikat kurban, mengajak mereka semuanya untuk ikut terlibat di dalamnya, menjadi panitia, dan seterusnya, kalau tidak masa pandemi ya. Kemudian ketika anak kita sudah dewasa, tentu itu sesuatu yang sudah bercorak aplikatif, karena dia sudah balik ya, kalau di atas 15 tahun, itu sudah perintah-perintah sifatnya. Sudah tidak ada lagi toleransi kalau anak kita sudah balik. Nah, meskipun cara kita untuk menanamkan nilai juga tetap harus dengan cara yang baik, dengan cara yang tepat kepada setiap umur itu. Nah, itu catatan pertama tentang bagaimana kita membuat anak paham makna kurban dari kisah. Jadi babnya adalah bab kisah. Ternyata memang itu metode pendidikan anak. Ternyata itu memang metode Quran. Ternyata itu metode dari sunnah Nabi SAW. Karena banyak hadis, Nabi juga bercerita. Kemudian
kalau kita perhatikan ternyata itu juga sesuai dengan hasil penelitian modern, bahwa cerita-cerita, kisah-kisah termasuk fiksi itu sangat mudah masuk ke dalam alam bawah sadarnya manusia sehingga mempengaruhi pola pikir mereka, mempengaruhi sikap-sikap mereka. Nah, kemudian yang kedua, catatan yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, Bapak Ibu sekalian, adalah bahwa hakikat dari korban itu, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Pak Nana, adalah tentang kecintaan kepada Allah SWT. Jadi korban itu cinta. Ini ya pesan penting ini. Korban itu cinta. Jadi cintanya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah SWT. Cintanya Nabi Ismail alaihissalam kepada Allah Ta'ala. Termasuk cintanya Bunda Siti Hajar kepada Allah Ta'ala. Itu karena cinta. Gitu. Di situ meskipun tidak diceritakan perannya Bunda Hajar, itu tidak dikisahkan bahwa ada misalnya Bunda Hajarnya itu datang dan marah-marah. Apa yang kamu lakukan kepada anakku, wahai Ibrahim? Enggak ada begitu. Jadi artinya tidak ada kendala dalam rumah tangganya itu ya. Itu semua yang ada dalam rumah tangganya Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu adalah rumah tangga yang semuanya mencintai Allah SWT. Jadi ini pelajaran tentang cinta. Dan ada manajemen. Apa itu manajemen cinta? Manajemen cinta itu adalah apa yang lebih ditinggikan di atas yang lainnya. Jadi, ini pelajaran untuk memberikan satu hikmah kepada anak-anak kita melalui pelajaran korban, bahwa korban ini mengajarkan kepada kita cinta itu ada manajemennya. Nabi Ibrahim itu sangat mencintai anaknya. Baca nanti kitab-kitab tafsir ya. Bapak Ibu, saya kutipkan di materi saya. Nanti Bapak Ibu silakan baca di materi PowerPoint ya. Itu dari tafsirnya Ibnu Katsir yang menjelaskan, penjelasan Ibnu Katsir itu seperti ini. Ketika Ismail itu sudah mencapai umur sa'ya itu umur yang bisa berusaha, sudah bisa melakukan sesuatu gitu ya. Dan itu kalau menurut Ibnu Katsir 7 tahun ya, makanya tadi saya gambarkan dengan Yes itu 7 tahun. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan muru auladakum bisolah, perintahkan anakmu sholat itu 7 tahun. Jadi ketika Ismail itu sudah mencapai umur 7 tahun, Ibrahim itu berada pada, kalau dikatakan rentang cinta gitu ya, itu berada pada puncak kecintaannya kepada Ismail. Jadi ketika Ismail ini sudah mencapai umur 7 tahun, rasa cintanya Nabiullah Ibrahim kepada Ismail itu paling tinggi dibandingkan dengan rentang-rentang waktu yang lainnya. Nah, di waktu seperti itu, kemudian Allah SWT memberikan mimpi kepada Nabiullah Ibrahim. Nah, kenapa mimpi kok dilaksanakan? Dalam sebuah hadis yang mauquf ya, hadis mauquf itu sampainya kepada sahabat, tidak sampai kepada Nabi SAW. Dinyatakan bahwa mimpinya para nabi itu adalah perintah Allah, syariat yang harus dilaksanakan. Jadi mimpinya Nabi, ya, Nabi kalau bermimpi itu nggak kayak manusia pada umumnya. Kalau kita bermimpi, kemudian kita eksekusi, itu salah, ya. Misalnya mimpi nyembelih anak, terus dieksekusi, salah gitu, karena bukan Nabi. Tapi kalau mimpinya Nabi, itu adalah dia perintah dari Allah SWT untuk dilaksanakan. Makanya Nabiullah Ibrahim melaksanakannya. Dan hebatnya Ismail alaihissalam adalah bahwa dia itu mengiyakan gitu. If'al ma tu'mar. Kerjakan apa yang diperintahkan Allah. Padahal Nabi Ibrahim mengatakan, ini arafil manam, aku ngelihat dalam mimpiku. Tapi jawabannya Ismail adalah, if'al ma tu'mar. Jadi ngerti, bapakku Nabi, gak mungkin ngimpi itu hanya sekedar bunganya tidur gitu ya. Mimpi itu artinya perintah dari Allah gitu. Maka kerjakan perintah Allah itu gitu. Nah, jadi kalau kita lihat, dalam memberikan pembelajaran kepada anak kita tentang mana korban, yang sangat kuat kita pesankan adalah korban itu cinta. Dan cinta itu ada manajemennya. Cinta yang tertinggi adalah kepada Allah SWT. Meskipun Nabiullah Ibrahim itu sangat cinta kepada anaknya, dengan derajat kecintaan yang dikatakan paling tinggi, ya menurut para mufasir, pada saat dia mimpi untuk nyembelih itu adalah satu situasi di mana rasa cintanya kepada Ismail itu sangat tinggi. Tetapi yang tertinggi tetap kepada Allah SWT. Jadi dia tidak menolak perintah Allah lewat mimpi itu, bahwa gimana sih, ini kan susah, anak yang ditunggu-tunggu, kok tiba-tiba saja kemudian dikasih perintah untuk menyembelih. Gimana sih ini? Nggak ada protes-protes begitu. Langsung dilakukan gitu ya, meskipun dengan cara yang sangat baik, dengan berdiskusi dengan anaknya. Tapi itu manajemen cinta, bahwa cinta yang tertinggi kita dalam kehidupan itu adalah kepada Allah SWT.
kita kepada sesama manusia, apapun itu kepada sesama manusia, itu adalah cinta yang tidak boleh dilebihkan di atas cinta kita kepada Allah SWT. Manajemen cinta. Jadi kita diskusi dengan anak-anak kita yang masih remaja, anak-anak kita yang sudah menginjak dewasa gitu ya, tentang manajemen cinta, bagaimana mereka mengelola cinta mereka, bahwa cinta kita itu adalah kepada Allah SWT sebagai cinta yang tertinggi. Ini pelajaran korban. Ini sesuatu yang kita tanamkan. Ini adalah akidah. Ini adalah contoh dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang dinyatakan dalam Quran sebagai uswatun hasanah. Dan hanya ada 2 nabi yang disebutkan dalam Quran yang disebut dengan jelas sebagai uswatun hasanah, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi yang lainnya tidak disebut sebagai uswatun hasanah, hanya dikatakan sebagai ibrah atau pelajaran. Jadi kita mengambil keteladanan utama dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam tentang kecintaan ya, bagaimana manajemen cintanya Nabi Ibrahim dalam kehidupan berumah tangganya. Dia sangat mencintai istrinya, tetapi karena perintah Allah disuruh meninggalkan di situ, dia tinggalkan juga. Dan Hajarah sangat mencintai suaminya, tentu nggak mau ditinggalkan sama suaminya, tetapi karena dia tahu bahwa ini perintah Allah, maka dia pun menjalankannya. Sebuah pembelajaran tentang keluarga yang penuh cinta kepada Allah SWT, pembelajaran tentang keluarga yang mampu mengelola manajemen cinta itu dengan tepat, dengan baik. Nah, Bapak-Ibu sekalian, inilah pelajaran penting ya dari makna korban ya. Ini sesuatu yang betul seperti tadi telah disampaikan oleh Pak Nana, ini bukan sekedar soal menyembelih hewan, tidak sekedar membagi daging hewan, tidak sekedar urusan menjadikan daging sebagai abon dan membagi-bagi. Bukan hanya soal seperti itu. Ini adalah soal cinta. Ini adalah soal manajemen cinta. Ini adalah soal bagaimana kita bisa mengelola rasa cinta dalam kehidupan kita. Kurban selalu mengingatkan kita tentang cinta. Dan cinta yang tertinggi adalah cinta kepada Allah SWT. Cinta yang membuat segala sesuatu menyebabkan kita tunduk pada Allah SWT. Rasa kita yang menyebabkan tunduk pada Allah SWT. Dan dengan cinta pada Allah itu, maka kita mencintai segala sesuatu karena Allah. Mencintai anak karena Allah. Mencintai orang-orang lain ya dalam kehidupan kita sehari-hari, semuanya karena Allah SWT. Mencintai orang tua karena Allah. Semuanya adalah karena Allah SWT, karena kita sudah berhasil melakukan proses manajemen cinta. Nah, mungkin itu pengantar sedikit ya Bapak-Ibu sekalian, karena waktunya sangat pendek, sangat singkat. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengaplikasikan, kita semuanya bisa menjadikan momentum korban ini sebagai bagian dari sarana untuk mendidikan anak-anak kita, terutama meningkatkan rasa cinta kepada Allah SWT, mampu mengelola cinta dengan benar, dan oleh karena itu muncullah pengorbanan dalam bentuk kita memberikan korban yang terbaik. Kita mengajak anak-anak kita, mengajak keluarga kita untuk memberikan korban yang terbaik, dan silakan melalui Easy untuk kemudian kita bisa berkorban. Bapak-Ibu sekalian, silakan nanti bagi yang belum sempat ya untuk menyaksikan acara kita sore hari ini, boleh diajak keluarganya untuk menyaksikan melalui channel YouTube. Demikian saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah, luar biasa. Apa yang dipesankan, apa yang disampaikan Ustadz Cahyadi atau Pak Cahya, ini menggambarkan bagaimana situasi pada saat itu diceritakan, dikisahkan menjadi, apalagi termaktub terisi di ayat suci Al-Quran. Luar biasa. Bahwa rangkaian cerita di Al-Quran, salah satu kisahnya Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan dengan manajemen dialog yang baik bisa membuahkan pengalaman, pendalaman, pemahaman kepada putra-putri kita. Tapi tadi catatannya harus berjenjang ya Ustaz ya, kelasnya, kelas balita, kelas SD, TK, dan seterusnya. Tidak bisa disamakan. Ini menarik nih. Yang kedua juga bahwa adanya kurban ini mengajarkan pengorbanan, cinta luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang lain ya. Dan perlu manajemen yang memang terolah dengan baik. Baik Ustadz, sepertinya sudah ada yang bertanya, tapi kita ingin menyampaikan sesuatu yang lebih mendalam. Informasi kurban Easy. Insya Allah mangga. Ini menjadi pengalaman, pengetahuan bersama, mudah-mudahan begitu. Mohon izin sebentar Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, kami sampaikan informasi kurban Easy. Perlu kami sampaikan bahwa tahun ini menjadi momentum kedua dari perjalanan kegiatan program Easy di momentum Idul Adha. Bahwasanya Easy mempersembahkan pengelolaan kurban dengan memakai diolah dengan abon. Hal ini tentu momentum situasi lah ya,
pandemi ini menjadi bagian solusi untuk mengamankan situasi baik saudara-saudara kita yang sedang kondisi masa pandemi ini, maka harus ada rasa aman. Dan tentu juga hasil konsultasi Dewan Syariah kami ini sudah diperbolehkan karena ada sisi yang harus diproses syariah, apalagi protokol kesehatan tadi sudah disampaikan oleh Pak Nana. Dan yang terpenting lagi bahwa kurban ini dengan abon menjadi bagian stok dari situasi pangan buat bangsa Indonesia, khususnya di kawasan-kawasan 3T. Mana saja 3T itu terdepan, tertinggal, dan terluar. Makanya pengorbanan dengan kurban abon izi, ini pengorbanan buat saudara-saudara kita yang mampu kepada yang tidak mampu, kita berikan kepada saudara-saudara kita yang jauh di sana, khususnya di Indonesia Timur. Insya Allah ada data-data yang akan kami siapkan, kalau Bapak Ibu nanti bisa lihat selebihnya program izi tentang kurban. Itu banyak saudara-saudara kita di Indonesia Timur, khususnya yang membutuhkan pengorbanan kurban ini lewat tangan-tangan, lewat gotong royong Bapak Ibu, ayah bunda semuanya. Dan tentu hal ini juga menjadi strategi untuk mengamankan bantuan, bahwa abon ini menjadi solusi ketika saudara-saudara kena musibah misalnya. Contoh musim pandemi begini, hingga ini sangat efektif memberikan abon untuk saudara-saudara yang terpapar COVID atau bencana alam dan seterusnya. Inilah yang menjadi inspirasi, motivasi kenapa IZI mempersembahkan abon kurban dengan seperti ini. Mudah-mudahan ayah bunda diberikan penuh rezeki walaupun waktu tinggal sekarang 19 hari lagi saja kira-kira memasuki momentum Idul Adha. Nah, mudah-mudahan dengan doa-doa kita semua, ikhtiar semua, mudah-mudahan rezekinya bisa memberikan gotong royong kepada saudara kita dengan abon kita kurban izi. Silakan nanti bisa mendaftar langsung lewat manajemen kami di izi. Demikian sementara informasi kurban. Selanjutnya kami persilakan Bapak Ibu, Ayah Bunda yang ingin bertanya bisa menulis langsung di Q&A maupun ya ini kalau yang paling enak memang dialog langsung. Ini sudah ada satu orang yang bertanya melalui Q&A dan juga ada yang mau bertanya langsung, Ustadz. Nah, ini ada silakan. Ya, kita akan tanya dulu, Ustadz, ini ya pertanyaan dari Ibunda. Ini pertanyaannya luar biasa, Ustadz. Mungkin anak-anak sekarang tuh kritis ya pertanyaannya karena udah melek pengetahuan lewat gadget kali ya. Ada anak bertanya begini, Ustadz, mohon izin. Ustadz, kenapa Allah minta, ini mungkin anaknya bertanya sama ibunya ya, atau bapaknya nih, kenapa Allah minta Nabi Ibrahim sembelih anaknya? Apa Allah itu jahat? Sampai begitunya. Nah, ini orang tuanya harus jawab gimana nih? Nah, tafadhol Ustaz, silakan Ustaz. Gimana Ustaz? Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian bersyukur ya dengan anak-anak yang banyak bertanya itu. Jadi ketika ada anak bertanya apa saja itu, bersyukurlah bahwa itu bagian dari kecerdasan yang Allah titipkan kepada anak kita, bahwa dia kritis ya, bahwa dia nalar gitu, ngerti sehingga kenapa sih kok disuruh membunuh gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di antara yang perlu kita sampaikan pertama itu adalah mimpi ya. Mimpi yang jadi bukan perintahnya itu bukan seperti wahyu yang turun. Kan kalau nabi itu ada wahyu yang seperti Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah-perintah berbentuk wahyu sehingga nanti tercatat di kitab suci gitu ya, yang diperintahkan langsung. Sementara ada yang lewat mimpi. Nah, pada contoh ini lewat mimpi itu hanya sebuah mimpi gitu ya, sebuah mimpi. Pertama itu, yang kedua, apa yang Allah berikan baik berupa wahyu secara langsung maupun secara mimpi itu adalah hal yang pasti akan memberikan hikmah kebaikan bagi manusia. Karena semua perintah Allah itu adalah baik. Nah, makanya dalam konteks itu sebetulnya itu adalah ujian kepada Nabi Ibrahim. Bahwa dia itu sangat mencintai anaknya sebagaimana yang digambarkan oleh Ibnu Katsir pada saat itu. Nabi Ibrahim itu di puncak-puncak kecintanya kepada anaknya. Allah pengen menguji, lebih cinta mana dengan Allah SWT. Nah, ternyata lebih cinta Allah. Begitu sudah terbukti, karena secara teknis ya, kalau di ulama Mufassir mengatakan secara teknis itu ini sudah pisau itu sudah diletakkan di lehernya. Jadi benar-benar pisau sudah menempel gitu. Nah, begitu pisau menempel itu Allah SWT langsung menyeru kepada Nabiullah Ibrahim, kamu telah membenarkan mimpimu. Maka langsung Allah ganti dengan domba itu. Jadi di titik itulah kemudian Allah SWT benar-benar melihat bahwa Ibrahim adalah Khalilullah. Ibrahim adalah hamba Allah yang
kekasih Allah yang luar biasa gitu. Jadi itu adalah ujian ya, sebagaimana mengapa ada guru menguji muridnya, apakah gurunya jahat, apakah kalau kita itu mengikuti ujian gitu ya, terus di sekolah ya anak-anak itu dikasih ujian, dikasih PR, apakah gurunya jahat? Tidak ya. Ujian itu untuk menaikkan kelas. Jadi dengan Nabi Ibrahim itu ada naik kelas ya. Nabi Ibrahim itu lulus ujian dari Allah SWT, maka dia naik kelas. Jadi ujiannya berat karena memang pada saat itu Nabiullah Ibrahim itu ya, beliau sebagai seorang Nabiullah, sebagai Khalilullah, dia memiliki rasa cinta yang sangat luar biasa besarnya kepada anak yang ditunggu-tunggu, yaitu Ismail gitu ya. Dan ternyata Allah tidak ingin bahwa Nabiullah Ibrahim itu berpaling kecintaannya dari Allah SWT. Maka kemudian Allah uji, coba ini diuji lewat mimpi. Jadi bukan lewat perintah langsung, tapi lewat mimpi. Dan kemudian Ibrahim merasa ini adalah bagian dari apa yang telah diperintahkan Allah kepada dirinya. Maka dia menyampaikan kepada anaknya Ismail, wahai Ismail, aku lihat dalam mimpiku. Tetapi luar biasa jawabannya Ismail. Bahkan ketika sebagian mufasir ya menyebutkan detail teknisnya itu, ketika misalnya pegangannya ketika Nabiullah memegangnya itu kendor, Ismail minta agar kuat memegangnya. Kemudian ketika sebelum menyembelih, dia minta kepada Nabiullah Ibrahim untuk menajamkan pisaunya. Kemudian ada kain ya yang dipakai oleh Nabiullah Ismail itu, dia titipkan ke ayahnya, tolong ini sampaikan nanti ke ibuku, orang yang sangat aku cintai. Jadi itu ujian betul-betul gitu ya, bahwa ternyata semuanya lulus gitu. Nabi Ibrahim lulus, Ismail lulus, Hajar lulus gitu ya. Jadi lulus itu artinya apa? Naik tingkat gitu kan. Jadi ujian-ujian apapun dalam kehidupan kita, termasuk ujian dari SD gitu ya, masuk SD, kemudian SMP gitu ya, SMA itu semuanya ujian-ujian itu adalah untuk kan kelas. Jadi justru karena saking sayangnya gitu ya, bukan jahat. Begitu. Maka kalau ada yang lainnya. Baik, terima kasih Ustadz, luar biasa memang anak-anak sekarang daya kritis untuk bertanya, memacu juga para orang tua untuk bisa berdialog dengan baik, insya Allah. Baik Ustadz, ini ada yang langsung ingin bertanya. Maka. Ini katanya lebih enak dialog ini. Maka, silakan. Ada Bunda Livi ya, ini Livi, mungkin silakan Bunda Livi kalau memang ingin bertanya langsung dengan Ustadz, kesempatan yang luar biasa, mungkin lebih leluasa menyampaikan begitu kelihatannya Ustadznya. Silakan Mbak Nitya, silakan dikonekkan ke Bunda Livi. Oh ya, Bunda Livi boleh dihidupkan kamera videonya. Ibu Livi, halo. Wah, kelihatannya beliau belum kelihatan nih, tampak. Baik, sambil menunggu nanti bisa dimunculkan panitia. Ada 2 pertanyaan boleh saat ini. Kami mohon, Ustadz, bagaimana kami selaku orang tua dengan kondisi belum mampu berkurban dan anak-anak sering meminta agar ayo kita kurban. Nah, loh. Dan apakah ada amalan lain yang sama dengan amalan berkurban? Nah, ini tantangan juga nih, tapi ini sekaligus peluang, Ustadz ya. Apa ada, Ustadz? Silakan. Kira-kira gimana, Ustadz? Kurban itu amal yang sangat spesifik ya, sebagaimana juga misalnya kayak berpuasa Ramadan itu amal yang sangat spesifik gitu. Maka bentuknya betul-betul ya berkurban itu sendiri gitu ya, tidak ada amalan untuk menggantikannya. Kalau enggak, itu to be or not to be, bisa kurban mampu atau tidak gitu ya. Seperti haji, haji itu ya amalan yang sangat spesifik. Kalaupun kemudian ada amal-amal lain yang dinyatakan oleh Nabi SAW, tetapi itu hanyalah proses untuk membuat kita tuh beramal yang pahalanya menyamai ya. Jadi nggak akan sama. Jadi tetap saja bahwa haji itu tetap harus dilakukan di tanah suci gitu ya. Kalaupun sekarang kemudian kita memiliki amal-amal yang dinyatakan oleh Nabi SAW sebagai setara gitu ya, tapi itu tetap saja akan berbeda dengan nilai dari ibadah haji atau ibadah kurban itu sendiri. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita perhatikan belum mampu itu ya, itu saat ini ya kita semuanya itu bisa bareng-bareng dengan anak-anak kita ya untuk nyicil tabungan. Taruhlah kita punya apa istilahnya, orang Jawa itu bilang celengan ya, tabungan apa sih
yang untuk naruh-naruh uang itu, kenceleng ya, kenceleng. Jadi kenceleng kurban. Easy juga punya kayak gitu ya, nanti bisa dibagi ke para warga gitu kan. Terus kemudian dikasih uang itu yang itu ditulisi bahwa itu untuk korban. Nah, jadi setiap hari menyisihkan untuk memasukkan di situ. Saya terinspirasi oleh misalnya salah seorang anak kecil ya, yang kelas umurnya itu masih kelas 5 SD, tapi di saat dia kelas 5 SD, ini anak Jogja, anak dari seorang ustadz di Jogja. Waktu dia kelas 5 SD, ini anak laki-laki ya, dia itu waktu itu kelas 4 SD, dia mengatakan begini, berapa harga seekor hewan kurban, kambing? Disebut ayahnya, taruhlah misalnya waktu itu 2 juta, misalnya gitu ya. Lalu kemudian, berarti uangku tidak cukup, kata dia. Ayahnya heran, kamu punya uang? Punya. Dari mana kamu dapat? Setiap pagi aku dapat uang jajan itu ya, itu selalu aku tabung, selalu aku masukkan. Dan itu di luar pengetahuan orang tuanya. Jadi rupanya di kamarnya dia punya kenceleng sendiri dan ditabung, dan dia bercita-cita untuk korban. Jadi anak itu kelas 4 SD, begitu dibuka uangnya itu kurang lebih 1,5 juta pada waktu itu. Jadi masih ada kurang 500.000. Lalu ayahnya bilang, udah nggak apa-apa, kamu korban aja. Nanti 500.000 dari ayah. Enggak, kata dia. Itu namanya bukan korban. Jadi dia tahu kalau korban itu harus penuh gitu ya. Itu namanya bukan korban. Korban itu harus penuh gitu. Jadi akhirnya anak ini apa yang dilakukan? Kalau begitu tahun depan aku akan korban. Jadi ketika dia kelas 5 itu sudah lebih ya dari kebutuhannya, karena waktu kelas 4 itu tinggal kurang sedikit. Yang waktu dikasih tahu sama ayahnya, ayah aja yang mengkapinya gitu, enggak, dia nggak mau gitu ya. Jadi akhirnya dia memilih untuk nanti tahun depan aja aku bisa korban sendiri. Kalau sekarang itu kan berarti ayah yang membantu aku. Jadi kelas 5 SD, dia buka kencelengannya lagi itu sudah lebih untuk berkorban itu gitu ya. Kita bayangkan, seorang anak kecil ya kelas 4 SD dengan tekadnya sendiri, dia bisa menyisihkan uang jajannya itu sampai ketika kelas 5 SD, dia sudah bisa berkorban sendiri dengan uangnya sendiri. Masya Allah kan, kita menjadi sebuah hal yang sangat inspiratif. Termasuk yang mungkin 2 tahun yang lalu ya, menjelang sebelum pandemi, 7 anak di Bogor yang ada yang SD, ada yang SMP gitu kan, itu mereka patungan kan untuk membeli sapi dari uang jajan mereka yang mereka kumpulkan selama 5 tahun. Jadi ada yang 3 tahun ngumpulkan, ada 5 tahun kumpulkan gitu. Itu kemudian masing-masing bisa iuran 1 bagian sehingga bisa membentuk 1 sapi. Jadi bukan iuran untuk kambing, karena mereka tahu kalau kambing nggak boleh iuran gitu. Jadi mereka patungan itu 7 orang untuk seekor sapi, dan itu oleh anak-anak kecil gitu ya. Maksudnya kecil itu maksudnya SD dan paling tinggi waktu itu SMP gitu ya. Itu anak-anak Bogor. Saya kira Bapak Ibu masih ingat semuanya kisah itu. Nah, pada contoh kalau kita lihat dari masing-masing dari mereka, itu kan mereka nabung sendiri-sendiri tuh ya. Kencelengannya itu kencelengan sendiri-sendiri. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita belum bisa korban sekarang, no problem, karena memang tidak mampu. Tetapi kemudian kita bisa berkorban insya Allah tahun depan dengan apa? Nabung dari sekarang ya. Karena 1 hewan korban boleh untuk 1 keluarga. Sebagaimana Nabi SAW juga mencontohkan seperti itu. Itu untuk semua anggota keluarganya. Seekor hewan korban bisa untuk 1 orang, bisa untuk 1 keluarga. Jadi kalau memang keluarga itu berada dalam situasi yang tidak mampu, maka semuanya iuran, memasukkan kota infak itu. Suami dengan di kenceleng yang sama maksudnya ya. Di kenceleng ini untuk hewan korban 1 keluarga tahun depan, maka tiap hari suami masukin, berapapun istri masukin, berapapun anaknya masukin, semuanya masukin tiap hari gitu. Sehingga mudah-mudahan dengan cara seperti itu, kalaupun tahun sekarang belum bisa korban, tahun depan akan bisa berkorban. Demikian. Masih ada lagi? Enggak? Ustaz, 1 terakhir kelihatannya nih, Ustaz. Boleh ya? Baik, Assalamualaikum Ustaz. Mungkin ini agak keluar nih temanya. Oke. Langsung orang tua nih. Tapi ini tentang bagaimana mengasuh atau membina anak. Saya pernah dengar kalau anak usia sekian jadikan raja, usia sekian jadikan sahabat. Mungkin pada kesempatan kali ini bisa diberikan penjelasan Ustaz. Oh, berarti ini bagaimana menjadikan anak dengan situasi keinginan-keinginan. Baik, jadi maksudnya itu interaksi ya antara orang tua dengan anak. Bapak Ibu sekalian, memang kan anak kita tumbuh terus, jadi cara kita berinteraksi juga tentu akan berbeda dong. Nggak mungkin kita menyikapi anak kita itu sama terus seperti ketika dia masih kecil, nggak mungkin. Jadi anak kita yang sudah SMP, sudah SMA gitu ya, itu nggak mau lagi diperlakukan seperti anak kecil gitu ya. Jadi misalnya ibunya, ayahnya masih gemes, masih nyubi-nyubi dia gitu. Dia sudah risih banget kalau dia sudah SMP, sudah SMA gitu. Dia nggak mau lagi diperlakukan seperti anak kecil gitu kan. Dia sudah merasa butuh jati diri.
Nah, itulah yang perlu ya menjadi ilmu bagi setiap orang tua, bahwa kita itu belajar terus gitu ya. Tidak pernah kita itu berada dalam satu kondisi di mana kehidupan keluarga kita itu flat, rata, sama, enggak ya. Semuanya akan mengalami perkembangan. Jadi setiap fase hidup kita, itu ilmu yang kita perlukan itu mesti baru terus. Jadi misalnya contohnya begini, kalau anak kita itu ya, di dalam keluarga itu, anak kita itu masih bayi, maka yang diperlukan adalah bagaimana keterampilan untuk ngurusi bayi ya, memahami bahasa bayi nangis gitu kan, kapan saatnya harus ganti pakaian, kapan saatnya memandikan, kapan saatnya memberikan nutrisi ASI dan seterusnya. Kemudian kalau anak kita ini sudah mulai merangkak, sudah mulai bisa berjalan, kita sudah mulai harus lebih gesit lagi untuk mendampingi mereka. Demikian pula ketika anak kita sudah mulai bisa berbicara, kita mulai berbicara kepada anak kita, melatihkan kosakata dan seterusnya. Itu pola yang akan terus-menerus berubah. Sampai kemudian ketika dia SD, maka cara interaksinya tentu dia nggak mau lagi diperlakukan seperti balita. Mainannya aja udah beda, gitu kan. Cara diskusinya juga sudah beda. Begitu dia sudah remaja, dia butuh eksistensi, dia butuh dihargai, dia butuh didengarkan. Dia tidak bisa lagi diperlakukan seperti anak kecil yang hanya disuruh-suruh, yang hanya diperintah-perintah, dia nggak mau interaksi seperti itu. Itulah yang tadi disebutkan oleh penanya ya, bahwa disitulah letaknya orang tua itu menjadi sahabat. Kapan menjadi sahabat? Ketika anak kita itu terutama remaja, karena mereka memerlukan orang untuk mendengarkan ceritanya ya. Anak remaja itu butuh tempat cerita, tempat curhat, tempat ngobrol gitu. Itu dia merasakan kebutuhan itu dari orang tuanya. Makanya pola-pola yang berubah seperti ini ya, kita harus memahaminya, menjadi teman sahabat bagi anak remaja ya. Kalau pada anak-anak yang masih balita, ya kita itu betul-betul orang tua bagi mereka gitu ya. Mereka itu pokoknya kalau balita itu semuanya lucu aja deh. Apapun yang dilakukan balita itu lucu aja. Kita akan ketawa-ketawa, kita akan senang, kita akan happy gitu. Tapi begitu anak itu sudah mulai remaja, itu kan nggak lucu lagi. Maksudnya nggak lucu itu apa? Begitu dia melakukan kesalahan, itu akan tampak sebagai hal yang sangat menggelisahkan bagi orang tua gitu. Beda dengan anak balita, kalaupun dia melakukan kesalahan pada umurnya itu malah ditertawakan oleh orang tuanya, lucu gitu ya. Berjalan baru merangkak, belajar berjalan, jatuh. Itu jatuhnya anak itu nangis, tapi orang tua merasa, oh luar biasa kamu sudah bisa berjalan gitu kan. Jadi sesuatu yang kalau kita lihat apresiasi kita, cara kita berinteraksi itu pun menjadi hal yang sangat harus menyesuaikan diri. Jadi betul ketika anak kita sudah berada pada umurnya itu SMP, SMA, kita harus lebih banyak mendengarkan. Itulah sebabnya maka disebut sebagai sahabat ya. Kita tidak saja, kalau orang tua itu kan nggak boleh begini, nggak boleh begini, kamu harus begini, harus begitu, itu orang tua kan. Tapi kalau sahabat itu dengerin gitu ya, mendengarkan apa yang ingin disampaikannya. Nah semacam itu. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin memang sebetulnya masih ada sangat banyak ya yang kita bisa diskusikan, tetapi waktu kita yang sangat terbatas. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kekuatan kepada kita semuanya, kemampuan kepada kita semuanya untuk bisa berkorban yang terbaik dan bisa memberikan kemanfaatan yang luas kepada masyarakat dari korban kita. Selain itu bukti cinta kita kepada Allah, bukti ketaatan dan pengabdian kita kepada Allah, bukti ketakwaan kita kepada Allah, tetapi juga itu adalah korban yang bermanfaat bagi sesama. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya, Allah lindungi kita semuanya dari COVID dan penyakit berbahaya lainnya. Saya kembalikan, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ayah Bunda, sebelum berakhir, mohon dengan sangat kerjasama kita untuk selalu satu rahim di kajian KNIJ, maka mohon bisa mendaftarkan kembali kehadirannya. Ada di ruang chat room-nya, silakan Bunda daftarkan di situ. Insya Allah kami akan menyampaikan informasi kajian-kajian, terutama nanti mudah-mudahan ada rezeki pertemuan lagi dengan Pak Cahyadi ini. Mudah-mudahan insya Allah ada waktu ya. Baik, untuk mengirim waktu terakhir, kami mohon Ustadz untuk bisa menutup dengan membacakan doa buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna nabah. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, teriring doa maka berakhir pula kajian Rabu Ilmu maupun kajian rutin bersama Izi. Ayah Bunda mudah-mudahan sehat walafiat semua, khususnya guru kita semua Ustadz Cahyadi, mudah-mudahan Allah beri keberkahan ilmunya, kita semua sehat selalu Ustadz, insyaallah bisa kembali. Baik Ayah Bunda, teriring berakhir juga waktu, mudah-mudahan kita bisa berkorban sebagai bukti pengorbanan cinta kita kepada Allah SWT. Kita tutup dengan hamdalah bersama dan istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Dan doa kepada majelis. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz Cahyadi dan Ayah Bunda semuanya, Pak Nana, seluruh rekan-rekan. Terima kasih Baca. Sama-sama Pak Nana, sampai ketemu semuanya. Para donatur dari komunitas sekolah-sekolah mudah-mudahan selalu berkah insya Allah. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan dalam segala kegiatan pada kali ini. Kita berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Rizky, Mbak Fitri, semuanya. Esa, terima kasih. Ya, sama-sama, Pak Nana. Esa, halo. Ya, sama-sama, Pak Nana. Jazakallahu khairan. Ya, Ki, terima kasih. Pak Nana, ya, alhamdulillah. Ya, Waalaikumsalam. Duluan live ya. Ya, Waalaikumsalam.